Pagi anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat dan ibu harapkan juga kamu semangat untuk belajar pagi hari ini karena kemarin kan hari Minggu libur sekolah dan bagi yang sudah bisa sekolah Minggu, ibu ucapkan selamat, berarti kamu sudah bisa memuji Tuhan di gereja. Bagi yang belum, sabar ya nak. Kamu tetap bisa ibadah di rumah dengan mengikuti secara live streaming melalui video atau YouTube yang dikirimkan oleh guru-guru sekolah minggumu. Baiklah anak-anak ibu, pada hari ini Senin tanggal 8 Februari 2021, kita akan belajar dari tema 5 subtema 3 pembelajaran 5 mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan PKN. Tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa, memohon kepada Tuhan untuk memimpin kita di dalam pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di mana pada hari Minggu kemarin kami bisa mengikuti ibadah di gereja ya Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa datang ke gereja. Kira Tuhan yang memberkati mereka ya Bapak. Biarpun mereka berada di rumah, mereka tetap melaksanakan ibadah melalui live streaming yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu mereka ya Bapak. Tuhan Yesus sebentar lagi akan kami mau belajar, kira Tuhan yang memberkati kami, kira Tuhan yang memberikan kami kepintaran ya Bapa, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberkati kedua orang tua kami, memberikan kesehatan pada kedua orang tua kami, memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kami satu persatu ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua kami, dan menjadi anak-anak yang semakin pintar. Terima kasih ya Bapa. Amin. Anak-anak ibu, uh, ibu akan memberikan video untuk pembelajaran kelima. Ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengikuti dan menonton sampai selesai. Selamat menyaksikan. Itu dalam keberagaman tarian daerah. Keberagaman tarian daerah membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga akan tarian daerah tersebut. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita. Kita juga boleh mempelajari tarian daerah lain. Dengan begitu, kita telah menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Mari kita pelajari beberapa tarian daerah atau tarian tradisional yang ada di Indonesia. Di antaranya yaitu tari remo dari Jawa Timur, kemudian tari legong dari Bali, tari jaran kepang dari Jawa Timur. Selanjutnya, tari bedaya semang dari Yogyakarta. Tari sekapur sirih dari Jambi. Kemudian, tari piring dari Sumatera Barat. Tari serampang 12 dari Sumatera Utara. Tari lenso dari Maluku. Melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, sekolah, perpustakaan,
atau tempat bermain. Kalimat teks percakapan terkadang ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Gunakan kata yang tepat untuk melengkapi teks percakapan tersebut. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Made berkata, "Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Uni?" Uni berkata, "Halo, ini saya Uni. Siapa ini?" Made berkata, "Hai Uni, aku Made." Uni berkata, "Hai Made, ada apa?" Made berkata, "Uni, aku baru saja menonton perakiraan cuaca di televisi. Sore ini diperkirakan akan berawan dan mendung di daerah kita." Uni berkata, "Oh ya? Wah, padahal sore ini kita berencana main sepeda keliling kampung." Made berkata, "Iya, maka dari itu kita batalkan saja rencana sore ini. Kita bisa melakukannya esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan." Uni berkata, "Baiklah Made, tidak apa-apa. Kita bisa bermain di lain waktu saat cuaca cerah." Made berkata, "Oke Uni, sampai jumpa besok di sekolah ya." Uni berkata, "Iya Made, sampai jumpa." Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap atau tidak dijumlahkan. Ayo perhatikan contoh berikut. 1/8 ditambah 3/8 ditambah 2/8. Ingat, kita hanya menambahkan pembilangnya jika penyebutnya sama. Pada soal, penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Jadi, yang kita tambahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 3 ditambah 2/8. Hasilnya sama dengan 6/8. Baiklah anak-anak ibu, tadi kita sudah sama-sama menonton sampai selesai. Nah, untuk tugas hari ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia. Kamu lihat halaman 155 dan 156. Di situ ada percakapan yang mana ada pertanyaan ataupun titik-titik yang harus kamu isi jawabannya. Nah, jawabannya itu bisa kamu lihat di atasnya, nak. Di halaman 155, di situ ada kotak, bukan? Ada perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, atau cerah. Nah, itu jawaban yang harus kamu pilih untuk percakapan yang ada antara Siti dan Lani. Itu untuk bahasa Indonesia. Ibu ulangi, untuk bahasa Indonesia halaman 155 dan 156. Nah, lalu untuk mata pelajaran PKN, tugas kamu mencari 5 jenis macam tarian beserta asal atau daerahnya. Contoh, tarian tortor berasal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Nah, silakan kamu mencari 5 jenis macam tarian yang ada di Indonesia dan jangan lupa kamu sebutkan asal daerah tarian tersebut. Banyak macam-macam tarian yang ada di Indonesia, sama seperti suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, yang ibu minta 5 saja, 5 macam atau 5 jenis tarian yang ada di Indonesia. Lalu untuk matematika, halaman 160, nomor 1 dan 2. Halaman 160, nomor 1 dan 2. Ibu harapkan anak-anak ibu mengerjakan semua tugasnya, jangan menunda-nunda atau jangan
uh, tidak mengerjakan tugasnya, karena pada hari Kamis nanti, pada saat kita tatap muka, semua buku tugasnya harus dibawa, karena pada hari Kamis itu nanti dikumpul semua buku tugasnya. Kenapa, Nak? Karena pada hari Jumat dan Sabtu nanti kita akan libur. Jadi pengumpulan buku tugas itu hari Kamis. Makanya Ibu harapkan anak-anak Ibu jangan menunda-nunda untuk mengerjakan tugasnya, supaya pada hari Kamis nanti tidak kelabakan kamu mengerjakannya, tidak langsung gugup kamu karena belum selesai mengerjakan tugas kamu. Oke, selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap juga berdoa. Shalom.